Pasukan Elit Badan Keamanan Laut RI atau Special Response Team atau SRT melaksanakan latihan taktis menembak dengan senjata laras panjang dan pendek pada Jumat 19 Maret 2021. Pasukan Elit Badan Keamanan Laut RI atau Special Response Team atau SRT melaksanakan latihan taktis menembak dengan senjata laras panjang dan pendek pada Jumat 19 Maret 2021. SRT Bakamla juga melatih penggunaan senjata jarak jauh terbarunya yaitu DSSR 762. DSSR 762 adalah produk pabrik Korea Selatan, Dasan Machineries. Senjata dengan berat 4,3 kg ini panjangnya mencapai 1100 mm dengan jarak tembak efektif 600 meter dengan kaliber 7,62 mm kali 51 mm. Senjata ini memiliki mode menembak semi otomatis dengan kapasitas magazin 20 peluru. Pasukan Elit Badan Keamanan Laut atau Bakamla atau yang biasa dikenal sebagai Special Response Team atau SRT melaksanakan latihan menembak reaksi di atas Rigid Hull Inflatable Boat atau RHIB. Lokasi latihan di Pulau Wanara, Kepulauan Seribu, Jumat 1 Oktober 2021. Latihan menembak reaksi di atas RHIB bertujuan untuk melatih kemampuan personel Bakamla untuk menembak sasaran dengan cepat dan tepat pada kondisi kapal manuver, kapal mengapung, dan kapal berlayar perlahan. Selain itu, melatih naluri personel pada saat kontak dengan musuh mampu melaksanakan berbagai macam teknik dan taktis menembak balasan. Tutur instruktur Kopaska dalam keterangan tertulisnya Sabtu 2 Oktober 2021. Kasih Latihan Operasi Udara Maritim Bakamla Letkol Bakamla Sahlani menyampaikan penekanan kepada 9 personel SRT agar di dalam setiap kegiatan latihan tidak lupa selalu berdoa serta mengutamakan faktor keamanan atau zero accident, baik keamanan personel maupun keamanan material itu sendiri. Diharapkan dengan adanya latihan menembak reaksi di atas RHIB, SRT Bakamla lebih siap dalam melaksanakan tugas menjaga lautan Nusantara, tutur Letkol Bakamla Sahlani. Prancis gerak cepat, kapal angkatan lautnya mulai pasang badan di Selat Taiwan. Menteri Pertahanan Prancis telah mengungkapkan salah satu kapal angkatan lautnya berada di Selat Taiwan. Langkah yang diambil Paris sehubungan dengan meningkatnya ketegangan antara Taiwan dan China dapat memiliki konsekuensi dramatis. Prancis akan menggunakan angkatan laut negara untuk menunjukkan kepatuhan terhadap hukum internasional dan kebebasan navigasi. Begitulah kata Menhan Florence Parly mengatakan pada sidang saat Senat negara itu Selasa kemarin. Penjelasan sang Menhan itu mengutip manuver oleh kapal intelijen sinyal Du Puy de l'Homme di Selat Taiwan sebagai bukti tanpa memberikan tanggal untuk berlayar. Du Puy de l'Homme seberat 3.600 ton dinamai menurut nama insinyur abad ke-19 Henry Du Puy de l'Homme. Mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Prancis pada April 2006. Setelah itu dikerahkan ke Pasifik pada Mei, kapal itu terakhir terlihat meninggalkan Jepang pada 1 Oktober. Parley telah menanggapi Senator Oliver Cadic yang menanyakan apakah ada tindakan nyata yang diambil untuk mendukung dukungan Paris yang sering diungkapkan untuk mempertahankan status quo lintas selat. Cadic, Wakil Presiden Komite Urusan Luar Negeri, Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Senat Prancis, mengatakan Taipei menghadapi peningkatan intimidasi militer China, mengutip serangan harian Zona Identifikasi Pertahanan Udara Taiwan sebagai bukti. Senator yang baru-baru ini menyelesaikan perjalanan 5 hari ke Taiwan, mengatakan anggota parlemen Taiwan yang dia temui selama perjalanan menyatakan keinginannya untuk mendapatkan dukungan dari Paris dalam memastikan keamanan di Selat Taiwan. Cadic adalah anggota delegasi Senator Prancis yang mengunjungi Taiwan dari 6 hingga 10 Oktober, yang dipimpin oleh Alain Richard, Kepala Kelompok Persahabatan Taiwan, Senat Prancis, dan Menteri Pertahanan Prancis dari 97 hingga 2002. Delegasi itu juga termasuk Max Brisson dan Els Joseph, Wakil Presiden Taiwan Friendship Group, serta Sekretaris Kelompok Judith Buk.
Perkuat keamanan di Laut Natuna Utara, Bakamla bangun pangkalan dan sistem peringatan. Hadapi perkembangan situasi keamanan di Laut Natuna Utara, Badan Keamanan Laut bakal membangun pangkalan di wilayah Kabupaten Utara. Untuk kepentingan pembangunan pangkalan, Bakamla mendapatkan hibah lahan seluas 2 hektar dari Pemkat Natuna. Tanah hibah yang akan dibangun untuk pangkalan Bakamla ini berada di Selat Lampa, Kecamatan Bunguran Timur. Pangkalan milik Bakamla di Kabupaten Natuna tersebut nantinya akan berfungsi sebagai pangkalan untuk mengawasi dan memantau perkembangan Laut Natuna Utara. Sekretaris Utama Bakamla, Lasda TNI AS Irawan mengatakan, nantinya di lahan ini akan dibangun pangkalan dan sistem peringatan dini di Natuna. Sementara untuk dana pembangunannya berasal dari pemerintah pusat. Kerjasama berupa hibah lahan ini akan memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan Natuna. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Natuna, tegasnya Selasa 12 Oktober. Secara de jure, Pemkab Natuna tidak memiliki andil kewenangan di laut. Namun peran strategis Pemkab Natuna dalam mendukung penyiapan lahan serta mengakomodasikan pemenuhan ruang untuk Bakamla, menurut Irawan merupakan dukungan yang sangat signifikan untuk terciptanya keamanan laut. Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, hibah tanah untuk pembangunan pangkalan ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan laut. Kami hibahkan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan pangkalan ini. Begitulah tegasnya. Indonesia resmi gabung Amerika Serikat, Inggris, Australia. Australia akan segera meningkatkan kekuatan perangnya dengan kapal selam bertenaga nuklir melalui Trilateral Security Partnership bertajuk AUKUS pada pertengahan September 2021. Respon cepat dari pembentukan AUKUS datang dari Prancis dan Selandia Baru. Prancis dengan nada yang keras merespon pembentukan AUKUS dengan menarik pulang duta besarnya di Washington DC dan Canberra. Prancis merasa sangat kecewa dengan keputusan Australia yang membatalkan proses pembelian kapal selam dari Prancis. Terbetik berita bahwa Uni Eropa menyatakan dukungan dan sinyal solidaritas kepada Prancis. Pembentukan AUKUS ternyata telah mengundang sengketa internal negara-negara NATO. Selandia Baru kabarnya langsung merespon dengan menyatakan akan melarang kapal selam nuklir Australia masuk ke wilayah teritorialnya. Selandia Baru dalam hal ini sangat tegas dalam bersikap menghadapi kapal selam bertenaga nuklir yang akan dibeli Australia dari Amerika Serikat. Pengadaan kapal selam bertenaga nuklir adalah merupakan bagian integral dari pembentukan AUKUS. Dengan demikian, maka Selandia Baru, Prancis, dan Uni Eropa adalah pihak yang merespon dengan cepat pembentukan AUKUS di pertengahan September 2021. AUKUS diberitakan akan segera fokus dalam 18 bulan ke depan pada kemampuan cyber official intelligence, teknologi kuantum, dan peningkatan kemampuan bawah laut. Hal tersebut membuat China merespon dengan antara lain mengatakan bahwa AUKUS dapat memicu persaingan yang ketat dan tidak sehat dalam perkembangan perlombaan senjata di kawasan. Banyak pula analisis membahas tentang AUKUS yang terlihat seperti membangun kembali dunia seperti era perang dingin dengan dua kutub yang berhadapan. Setidaknya AUKUS telah menimbulkan reaksi yang mengarah kepada terganggunya keseimbangan kekuatan global. Tidak dapat dihindari bahwa salah satu pemicunya adalah berawal dari US-China trade war yang diikuti dengan ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan. Pertanyaan berikutnya adalah akan kemana Indonesia atau ASEAN memposisikan dirinya di era pasca AUKUS terbentuk. Tidak mudah untuk memposisikan diri dalam dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan belakangan ini. Ditambah lagi dengan munculnya AUKUS di tengah turbulensi itu. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN pasti akan ditunggu sikapnya oleh seluruh negara anggota ASEAN. Disinilah letak pertimbangan yang matang dalam memposisikan diri agar tidak memperkeruh situasi menjadi lebih luas. Sebuah tantangan berat bagi kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Bila memilih bergabung dengan AUKUS, maka resikonya adalah akan berhadapan dengan China. Apabila memilih merapat dengan China karena belakangan ini kita banyak memiliki kepentingan dengan China, maka risiko yang dihadapi adalah akan berhadapan dengan AUKUS. Memilih netral agak sulit karena kita tengah menghadapi persoalan serius di Laut Cina Selatan yang tengah rumit dengan beberapa negara kawasan terkait dengan isu Nindaslin China. Bergabung dengan Perancis atau Uni Eropa sangat tidak mungkin karena pada sisi mereka persoalan adalah masalah internal NATO. Tentu saja pilihan ideal adalah konsisten dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Namun dalam hal ini Indonesia setidaknya harus bersikap tegas terlebih dulu dalam hal masalah Laut Cina Selatan terkait dengan klaim Nindaslin China. Dalam konteks ini Indonesia memiliki peluang besar berkomunikasi dengan China untuk setidaknya berbicara dalam upaya menurunkan temperatur di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat sangat jelas memerlukan aliansi militer dengan Inggris dan Australia dalam berhadapan dengan China.